Halo rekan Jiwa Muda, balik lagi di Posko Aspirasi Notaris Indonesia YouTube channelnya. Sekarang kita ada di konten Posko Aspirasi Podcast Corner atau Popcorn, kita singkatnya kayak gitu. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Kalau kita hari ini sudah menjalani semua protokol kesehatan, sudah ada dengan antigen, pakai masker, dan kru-kru di sini pun juga pakai masker. Kita kedatangan tamu, namanya Bapak Panji. Halo. Udah Sehat. Sehat insya Allah. Amin. Gue izin ya? Yoi. Oke, siap. Beliau ini adalah, tuh kena kan gue. Beliau ini adalah notaris Kota Bekasi. Kota Bekasi. Bro, thank you banget ya. Thank Udah you, hadir sama-sama. ke studio baru kita. Iya. Kita kan milenial. Yoi. Sekarang kita mau bahas apa nih kira-kira? Kalau Yang sekarang menarik apa nih? yang gua baru alamin ya, Mm. itu PT perorangan bro. Aduh, lagi mantap tuh. Iya, PT perorangan. Nah, orang-orang kan banyak nih, apalagi kita notaris itu dulu tuh bikin PT itu di kita. Ya. Jadi banyak orang-orang bertanya mengenai, oh Pak ini diriin PT gimana? Apalagi sekarang udah ada PT perorangan. Mm. Akhirnya nanya ada kita Mm. juga. Hmm. Nanya ke kita, Pak ini perorangan gimana? Padahal bisa sendiri tuh. PT Perorangan itu ada semenjak Undang-Undang Cipta Kerja. Iya betul UCK. Oke, siap. Nah di UCK itu disebutkan apa yang menjadi kategori PT perorangan, apa menjadi syaratnya segala macam. Dan di situ juga ada beberapa yang masih mengacu kepada UPT yang lama. Oke. Jadi Berarti PT Perorangan itu didirikan oleh satu orang. satu orang, Cukup satu orang aja. satu orang aja. Kalau bikin PT biasa yang seperti biasanya, Iya, biasanya kan orang datang ke notaris, minimal Betul. ada 2 orang. iya. Kalau Betul. PT Perorangan berarti Sendiri aja. sendiri. Perlu akta notaris nggak? Nggak perlu. Oh. Jadi dia tinggal akses aja, masuk ke websitenya di Jenahu. Hmm. Mereka masuk ke ada di situ ada ikonnya untuk PT perorangan, tinggal akses ke situ. Akses di situ ada disclaimer atau mungkin ada pernyataan-pernyataan yang harus mereka isi. Hmm. Sudah, selanjutnya mereka langsung mendapatkan verifikasi untuk dapat SK sendiri mereka. Oh, jadi dia yang akses sendiri, orang itu habis itu dia akan mendapatkan SK. Iya, SK atau SKT? SK. SK, surat Jadi keputusan badan hukum. berarti ya. Jadi badan hukum. Jadi badan hukum Betul. dengan satu orang aja ya, tanpa Satu akta orang aja, notaris. Tanpa akta notaris. Oke, tapi dia masuk itu modalnya apa sih? Nah, masuknya dia tuh kecil menengah. Oke. Jadi karena memang dia itu kecil itu kan dia sampai dengan 1 M. Nah, Nah, menengah itu 1 M sampai dengan 5 M. nah. Nah, itu udah kategorinya kategori kenapa mereka bisa menjadi PT perorangan. Oke. Gitu. Tapi yang gue bingung sih gini, apa namanya? Di lapangan secara teori, ini mungkin notaris-notaris pun akan bingung juga gitu. Ketika PT Perorangan itu mau membuat rekening PT atau dia Ya. membuat NPWP, terkadang dari instansi atau bank minta akta, bro. Ya. Jadi gini. Itu menurut lo gimana? Jadi gini, memang ada beberapa kalau kita bilang bank ya, bank itu belum merata lah untuk masalah sosialisasinya. Hmm. Nah, memang dibutuhkan akta. Akan tetapi kalau kita bisa kalau kita bisa tegas itu di dalam UCK ataupun di dalam peraturan pelaksananya juga memang tidak memerlukan lagi apa namanya akta notaris. Jadi tinggal memang mereka datang ke mana? Ke dalam Ke banknya. ke banknya bawa pernyataan tersebut, lalu bawa juga SK-nya, bawa KTP asli, langsung mendaftarkan, langsung dibukakan rekening bank. Harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Tapi memang pada prakteknya memang kita ada beberapa kendala, yaitu kendala dalam masalah sosialisasi. Ya ini kita Oh iya sih. peran notaris juga, akhirnya mereka banyak klien-klien saya nelfon di depan banknya minta tolong, Pak ini gimana Pak, tolong dijelaskan. Akhirnya kita lah sebagai notaris garda terdepan lah untuk dalam Oke. selama ini pembuatan akta-akta atau pendirian perusahaan untuk melakukan sosialisasi kepada pihak bank-bank. Nah, di situ juga memang ada beberapa kendala, yaitu pada saat kita membuka bank, rekening bank, memang perputarannya akhirnya memang dibatasi ternyata. Yang pada kalau kita ngomong UCK ya, kita UCK itu bilang 1 sampai 5 M, berarti 5 M lah kita bilang ya. Kalau kita ngomong di PP mengenai UMK itu malah bisa sampai perputarannya sampai 15 M seingat saya tuh. Bro, tapi pengen nge-review dikit. Zaman dulu kan PT itu kan sampai 500 juta itu masuknya PT kecil ya. Ya, betul. 500 juta sampai 5 M itu masuknya menengah. Menengah. 5 M, sorry.
sampai 5 M ya waktu itu? Sampai 10 M. Sampai 10 M. Iya. 10 M ke atas PT besar. Iya, Di bawah 50 juta tuh mikro. Mikro, betul. Gitu. Sekarang tuh berubah ya berarti ya? Semuanya berubah. Cuma ada menengah, kecil, sama ya jatuhnya besar lah ya pasti. Oke, terus lanjut udah. Jadi kalau kita ngomong sekarang ada kendala-kendala di mana ternyata pada prakteknya perputaran itu tidak boleh lebih dari 200 juta. Oke. Di dalam rekeningnya PT perorangan tersebut. PT perorangan itu. Jadi nggak boleh lebih dari 200 juta. Jadi saya mikir untuk usaha dengan modal anggaplah kita bilang 1 M, perputarannya itu 200 juta itu kecil. Iya sih. Iya. Tapi Ji, kalau misalnya nih, ini kan kendala teman-teman kita notaris di lapangan, suka ada dilematis. Ketika misalnya ada pihak perbankan ataupun dari instansi pemerintah gitu, minta si pelaku usaha untuk mana akta notaris pendiriannya untuk PT perorangan. Iya. Terus mereka akhirnya ke notaris untuk buat yang namanya akta penegasan pendirian PT perorangan. Itu menurut lo aman nggak? Kalau saya kita bilang buatkan nggak aman. Kenapa? Kalau kita mau buat legalisasi sih aman. Oke. Tapi kalau kita buat pernyataan secara akte, sebenarnya oke-oke aja gitu ya. Maaf ya, kita kan dapat fee dari situ akhirnya. Iya. Ya kan? Tapi kan kita bekerja tidak hanya sekedar fee. Tapi jangan sampai salah lah ya. Nah, itu dia. Iya, Karena kewenangan kita sampai mana nih? Orang tidak dibutuhkan, kenapa kita harus mengenakan itu kepada khalayak umum gitu loh. Apalagi dia usahanya mikro. Iya, benar, gitu benar, kan, usaha benar, mikro, benar. kecil menengah gitu kan. Berarti kita lebih lebih melegalisasi saja pernyataan yang bawah tangan yang dibuat. Baiknya seperti itu. Oke. Pernyataan yang udah dibuat ya memang secara notaril, mereka legalisasi di kita, nanti buat kolom untuk karena nanti ada surat pernyataan dari mereka tuh nggak ada lembaran tanda tangan. Oke. Nggak ada tanda tangan dari para pihak, berarti kita tinggal tambahkan lembaran para pihak untuk tanda tangan. Pihak tersebut tanda tangan depan kita. Oke. Jadi lebih aman untuk kita lebih aman juga ya. Maksud kita nggak menyalahi aturan di UCK juga ya? Betul. Oke, siap. Dan nggak menggerogoti uang orang. Iya. Kita maksudnya memberikan penyuluhan yang benar gitu ya. Jadi orang mengeluarkan honorarium ke kita, honorarium bahasa. Iya, kita makannya dengan enak, ya kan? Kita nelen tuh enak. Itu dia. Terus banyak nggak sih orang yang sudah bikin PT perorangan tiba-tiba mau jadi PT biasa? Nah, ini gimana dia. Pak? Gimana Pak? Baru aja yang istilahnya gua dapetin deh gitu bilang. Gua dapetin itu dia tiba-tiba ada nih investor baru, dia udah diri nih udah sekian lama dari UCK memang UCK memperbolehkan itu, dia udah berdiri, tiba-tiba sekarang usahanya bagus, ada yang lirik, investor masuk lah, investor masuk, datanglah ke saya, dia mau pakai nama yang sama, dengan nama yang sama, Oke, kita coba, saya coba nih. Nah, ini yang menariknya di sini. Sambil minum, Pak. Oke. Yang menariknya di sini. Pada saat kita coba untuk masuk lewat perubahan PT dalam sistem AHU, dalam sistemnya AHU tapi yang pakai akun notaris, itu ternyata nggak ada pilihannya. Nggak ada pilihan ya? Nggak ada pilihannya untuk dari PT perorangan ke PT biasa, kita bilang, atau perseroan modal. Jadi nggak ada pilihan beli vouchernya? Vouchernya nggak ada. Vouchernya nggak ada. Tempat aksesnya nggak ada. Karena di tempat akses juga, kalau kita bilang perubahan itu diminta nama notaris terakhir. Sedangkan di dalam nggak ada notarisnya. Jadi intinya nggak bisa. Nggak bisa. Case close ya. Ini kalau kita bilang nggak bisa dalam artian pada praktek ya, pada sistem. Kalau kita bilang bisa secara undang-undang, secara peraturan seharusnya bisa. Secara akta udah gue buat. Akta pun udah clear gue buat. Bagaimana caranya gue di situ gue mengkonsantir untuk bagaimana cara dari akta pendirian dari perorangannya berubah segala macam itu gue udah berhasil membuat gitu loh. Ternyata secara sistem nggak bisa. Sistem nggak bisa. Nah, kira udah dari sistem notaris nggak bisa gue masuk, gue coba untuk dari sistem si perorangan sendiri. Gue kira bisa nih, ada pilihannya untuk perubahan ke status PT perseroan modal atau PT biasa. Ternyata nggak ada juga, bro. Gue udah beli itu namanya vouchernya. Jadi gue udah beli voucher yang 300.000, gue udah beli voucher yang yang 50.000, gue udah beli voucher yang 100.000, hangus semua. Jadi intinya mungkin secara teori kita juga bisa membuatkan akta, tapi ketika sudah masuk ke sistem itu nggak akan keluar SK-nya ya, karena memang ada menu pilihannya ya. Nggak akan keluar. Dan anehnya, pada saat kita cek profil perseroan, itu seharusnya ada dong nama tadi PT perorangannya. Nggak ada, bro.
Seharusnya dia ada. Kenapa? Karena mereka badan hukum. Di dalam UU CK dibilang adalah mereka juga badan hukum. Oke. Bukan badan usaha, badan hukum. Iya. Kita cek, nggak ada. Kita pesan namanya, bisa. Jadi pada intinya ketika orang mau pelaku usaha ini tiba-tiba pengen buat PT, ditentukan dulu dari hatinya dia kali ya. Kayak lebih gini. Jadi suatu peraturan itu kalau bisa kita lihat dia jalan dulu. Oke. Dia jalan dulu, dia sudah mereka mungkin pelaku usaha itu melakukan nanya dulu ke notaris atau mungkin ke orang yang melakukan Minta opini lah pokoknya. Iya kan? Iya. Jadi dia baru memutuskan mau buat PT perorangan atau mau buat PT persekutuan modal. Iya, karena nanti kalau ujung-ujungnya dirubah juga ngapain? Ya, oke, siap. Karena akan mempersulit dia. Contoh, dia gampang ini, dia punya CV. Punya CV nanti kalau udah gede, gua akan berubah jadi PT. Ngapain? Iya, mendingan langsung PT aja. Modal kecil dulu deh, iya, gitu kan. Gitu, PT. Tapi memang kalau gue biasanya tuh ngebatasin kalau si PT. Sekarang kan nggak ada batas minimal modal. Iya, benar. Tapi kalau di bawah 12.500.000, gue selalu bilang sama klien gue, Pak, mohon maaf, Bapak mau di bawah 12.500.000 sih boleh-boleh aja, Pak. Sekarang udah boleh. Iya. Akan tetapi mahalan akte Bapak nggak sih? Daripada modal Bapak. Berarti kan Bapak udah ngeluarin uang Bapak untuk bikin akte. Iya. Ngapain kalau saya bilang? Iya, benar sih, benar. Gitu. Dan selalu gue bilang, Pak, mendingan kalau misalnya di bawah itu mendingan CV. Kenapa? CV itu kalau kenapa-napa, kalau ada utang piutang sampai harta pribadinya. Iya. Sebenarnya kan gini, ya lo deh bro, dari atas sampai bawah nggak usah kita ngomong yang ada di luar. Yang lo pakai sekarang di atas 10 juta nggak? Ya gimana? Ya kan? Ya? Logika gitu. Kalau dari 10 juta, berarti kan anggaplah kalau misalnya ngapain gue pakai PT yang modalnya cuma 6 juta. Iya. Sedangkan gue ngambil CV yang gue ngeliat barangnya di atas 10 juta. Iya. Kalau ada apa-apa tinggal gue gerus yang di dalam di dalam badan lo. Oke. Gitu loh. Gampangnya gue baju, celana segala macam itu kan salah satu emang yang bisa disita. Berarti mereka tuh memang harus menentukan dulu. Bersosialisasi menanyakan lebih lanjut, mempelajari. Kita pun sebagai notaris juga mengedukasi. Jangan salah memberikan edukasi juga ya. Betul. Ke klien ya. Betul. Jadi banyak juga yang istilahnya ada klien-klien gue tuh banyakan tuh masyarakat umum takut. Wah, sorry kita tuh ada profesi lain, profesi sebelah itu kalau konsultasi itu bayar. Kalau kita nggak pernah bayar, bro. Gue sering ditanyain gini, misalnya nih ada klien nih nanya, bro, gue mau ini nih, mau nanya nih, kayak gini-gini, gue bayar nggak? Iya. Dalam hati gue, ini kan salah satu bagian dari kita ya, maksudnya kewajiban kita kalau memang kita bisa mengedukasi dengan baik, ya alhamdulillah gitu, kita nggak charge fee. Jangan salah, kita ini pejabat publik. Oke. Namanya pejabat, itu berarti kan istilahnya memang bekerja untuk masyarakat. Iya. Betul. Saat bekerja masyarakat, kita tidak mengharapkan imbalan. Iya. Gitu loh. Kalau gue ya pribadi, ya walaupun memang ada beberapa teman gue yang istilahnya mengecas masalah itu. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya. Personalnya masing-masing ya. Setelah itu, gue juga pernah kejadian gue abis mereka sosialisasi konsultasi segala macam, ternyata mereka ngasih gue sesuatu. Ya itu kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal gue naikin IG. Terima kasih kepada bapak ini. Kan gitu. Tinggal gue buat kayak gitu. Iya. Berarti kayak gitu ya tentang tentang PT persorangan dan PT biasa. Baiknya tadi ada konsultasi dulu. Baiknya dengan notaris kalian deh. Ya. Jangan malu-malu gitu. Dan kita juga memberikan edukasinya juga harus tepat. Jangan sampai meleset juga. Nah, sama satu lagi bro. Sekarang kan zamannya sudah berubah lagi nih untuk kegiatan usaha. Iya. Dari KBLI 2017 yang efektif di 2018 berubah lagi jadi KBLI 2020. Iya, betul. Untuk anggaplah PT lah, kita ngomongin PT. Di pasal 3 kan berarti kan harus ada penyesuaian lagi nih. Betul. Dari 2017 ke 2020. Nah, OSS-nya pun berubah. Nah, gini. Harus meluruskan dulu yang namanya penyesuaian. Kalau dari 2012 junta 2015 KBLI itu ke 2017 benar ada akta penyesuaian. Tapi kalau 2017 ke 2020 itu bukan penyesuaian namanya. Oh iya, apa? Jadi kalau memang istilahnya dia tidak berubah nomor, tidak ada yang namanya penyesuaian. Kalau tidak berubah nomor, tidak berubah isi, tidak ada.
Tidak usah Tapi kalau penyesuaian. misal di dalamnya isi uraian si kegiatan usaha di KBLI ada penambahan, Itu baru. itu berubah ya. Tapi kan Oke. kalau kita bisa tracking dari berapa ribu KBLI, itu paling berapa ratus doang yang melakukan tersebut. Yang Ya. ada yang dia nambah atau mungkin dia hilang sama sekali. Gitu. Hanya ada berapa ratus KBLI gitu loh. Jadi nggak semuanya. Berarti nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Berarti kalau misalnya nomor itu nggak berubah, dalamnya nggak berubah, nggak perlu lagi nggak perlu penyesuaian tinggal KBL 2020. penarikan OSS tok. Oke, Nah, mohon maaf, beribu maaf. Kadang-kadang ada yang memanfaatkan hal tersebut, ya kantornya sepi atau segala macam, ya kan. Bilang itu penyesuaian. Oke, sebenarnya nggak perlu Nggak disesuaikan. perlu sesuaikan. Oke. Jadi tinggal penarikan di OSS RBA, udah muncul NIB yang baru. Dan tapi yang lucunya sekarang ini kayak misalnya contoh kecilnya ya, kegiatan usaha konstruksi. Kegiatan usaha konstruksi itu ternyata kalau di sistem AHU kita bisa diakses keluar tuh SK. Betul. Tapi ternyata kalau kita masukin ke OSS RBA nggak boleh ada kegiatan usaha lain yang ada di dalam akta itu ya. Gini, Iya nggak sih bro? enggak, jadi gini, ada beberapa konstruksi yang memang bisa digabungkan. Oke. Ada yang beberapa konstruksi tidak bisa digabungkan. Kan konstruksinya ada yang kelistrikan, ada yang Iya, sipil pembangunan gitu betul. kan. Oke. Nah, kalau yang isinya lebih ke arah khusus, memang tidak boleh digabungkan. Itu terkait dengan instansi-instansi terkait. Untuk perizinannya ntar bisa Perizinan. terhambat Betul. gitu ya. Nah, akan tetapi kalau kita mau masukkan di akte dan ada perdagangan, ada juga konstruksi, kita bisa, kalau gue bisa mengedukasi. Bapak mau tegas ini di perdagangannya atau di konstruksinya? Oke. Kalau mau tegasnya di konstruksinya, ya udah Pak, kita perdagangan kita hilangkan. Ya. Setuju. Gitu loh. Tapi kalau dia bilang, Pak, udah ini cuma mau ada di akte, nggak apa-apa masukin aja. Dan untuk tender doang. Iya, Gitu ya, misalnya ya. Misalnya untuk Oke. tender doang, atau Nah. masukkan aja. Nah. Nanti pada saat kita mengimplementasikan di dalam OSS, itu tidak usah kita munculkan. Gitu. Iya. Jadi di OSS sekarang itu kan kegiatan usaha yang dimasukin ke dalam OSS, kegiatan usaha si perseroan, itu kan tergantung ini si pelaku usaha mau jalanin yang mana aja. Iya, betul. Nggak Karena langsung kalau muncul. karena kalau dimasukin semua kaitannya sama laporan LKPM si pelaku usahanya ya. betul. Setiap Oke. KBLI itu harus ada satu LKPM. Ya, nah maksudnya kita biasanya kalau gue biasa bilang ke klien, ini Bapak mau masukin semuanya, 5-5-nya. Iya. Bapak harus ngelapor LKPM loh Pak, Iya. 5-5-nya. Iya. Oh enggak Mas, saya cuma 2 aja kalau gitu. Jadi memang kita harus menanyakan lagi Betul. ya. Dari segi notaris juga gitu Ya, ya. kita juga bukan, kalau orang bilang bukan kayak nakut-nakutin, bukan, tapi kita mau ngasih tahu. Iya kayak nakut-nakutin Iya, sering bilang gitu. seperti nakut-nakutin, tapi kita harus ngasih tahu adalah apa kewajiban Bapak ke depan. Oke. Bapak dan Ibu kewajibannya adalah ini. Jadi memang pendirian PT gampang Pak, tinggal Bapak punya modal Iya. untuk uang untuk bikin akte, Bapak punya modal untuk masukin uang, nanti mau diambil lagi atau gimana nanti itu urusan Bapak. Yang susah adalah mentreat setelah itu. Iya. Gitu loh. Apa Benar yang harus sih. dilakukan? Entah dari segi perpajakan, dari segi pelaporan ke BKPM segala macam mengenai LKPM tadi. Iya, iya. Istilahnya sih gini sih ya. Kalau kita ngomongin di notaris sih, kalau untuk kita mau masukin semua kegiatan usaha kan kadang ini ada PT pelaku usaha yang Palu Gada tuh, Bro. Betul itu. Secara AHU sih tidak bermasalah ya. Betul. Itu akan tetap keluar SK-nya by system. Tapi kalau bahasa gua nih ke klien, ya nanti nyangkut perizinannya. Iya. Gitu kan. Perizinannya via si OSS RBA itu kan. Ya, jadi gini, Oke. yang kita takutkan adalah yang selalu biasa saya bukan takut-takut, saya kasih tahu edukasi ke pelaku usaha adalah Pak, kalau makin banyak, ini nanti takutnya, ini kan sistem ya, sistemnya kan komputer ya, bukan manusia tiba-tiba nggak bisa ketarik semua. Ntar makin repot loh gitu. Nah, iya, kita bilang nanti Bapak tiba-tiba mau khususnya tentang A nih, ternyata pas di OSS ternyata nggak ketarik nih pasti A Pak. Bapak harus perubahan lagi nih ya. Bapak harus pembetulan sistem di OSS, kita bilang pembetulan sistem di OSS. Bapak narik lagi, ya kita nggak tahu. Bapak kalau ke saya kan Bapak kena duit lagi. Iya. Kalau Bapak langsung ke BKPM, Bapak kan kena waktu. Iya, Gitu benar, loh. benar. Jadi ya kita terapkan lagi. Bapak maunya seperti apa? Kalau gua sih selalu bilang, Pak nggak boleh lebih dari 10 KBLI ya Pak. Oke. Kenapa? Untuk mempermudah dia. Ya. Kalau dia ternyata mau lebih dari 10 KBLI, ya sok silakan. Tapi edukasi kita harus lebih getol gitu lah kepada dia. Iya. Biasanya kalau gue sih biasanya kalau misalnya ternyata nih ada beberapa klien misalnya
kode 46 dan 47 perdagangan besar dan perdagangan ecer mau digabung. Iya. Udah kita kasih tahu, ini di akta nggak apa-apa. Nggak muncul. Tapi nanti di OSS akan nggak muncul. Pilih salah satu, Pak. Dia tetap nggak apa-apa Pak, biarin aja. Itu biasanya kalau gue ya. Iya. Solusinya dari gue ngasih pernyataan. Iya. Pernyataan kalau notaris sudah menginformasikan mengenai hal tersebut, gitu kan ya. Betul. Ketika dia mau menjalankan aja, sok mangga tuh, Iya. gitu kan. Ya, jadi kalau gue pribadi gini, boleh pakai pernyataan, boleh kita berdasarkan akta. Karena akta itu kan adalah keinginan dari para pihak. Iya. Dan kita bacakan kan. Iya, iya. Ya, gue nggak tahu lah kalau ada notaris yang nggak bacain ya. Kalau gue bacain tuh, paling nggak tuh yang poin-poinnya. Gue tekenin nih, sini nih. Tekenin di sini kan. Kalau emang Bapak setuju, setuju. Kita kasih tahu, kita disclaimer mengenai Pak, kalau nanti masalah izinnya kayak gini-gini, nggak ada masalah, ya sudah. Benar. Nanti masalah nggak repot kan, nanti gini, takutnya ada kalau kita bilang kita paksakan, kok akte notaris kan akte keinginan para pihak. Kan maunya saya. Maunya saya, kenapa Bapak yang ngatur-ngatur? Nah, jadi takutnya ada ngarah ke sana lah. Ya. Jadi gue lebih pribadi, gue akan mengedukasi, boleh tadi pakai pernyataan, bagus juga. Boleh juga kita secara verbal. Kita kasih tahu, kita edukasi mereka. Maunya seperti ini loh, maunya seperti ini, bagusnya seperti ini loh. Jadi jangan sampai nanti mereka udah buat, nah setelah itu baru pelangap-pelong. Terus sama ini bro, sebenarnya ini pertanyaan dari pelaku usaha dan pertanyaan dari notaris-notaris juga loh bro. Di OSS RBA ini, RBA itu risk based approach ya, yang OSS terbaru. FYI pokoknya itu kegiatan usaha itu punya resiko. Ya. Itu apa sih? Menurut lo kayak gimana sih, Bro? Nah, ini dia. Yang banyak orang tuh salah kaprah adalah kalau gua mikro atau kecil pasti ini rendah, resikonya rendah. Kalau gua menengah resikonya inilah, kalau gua besar resikonya. Jadi gini, kita harus belah dua. Antara dari segi permodalan, dari segi yang keduanya dari segi basis resiko. Nah, permodalan yang tadi kita bilang ada kecil, menengah, besar. Skala usaha sama nggak di OSS dengan modal di AHU? Kan gini, kalau usaha ada investasi, ada permodalan. Kan? Ada investasi, permodalan. Kalau permodalan itu yang di dalam akta nih, dia punya uang berapa sih, ya kan? Nah, investasi di situ kan ada investasi entah berupa barang, entah berupa istilahnya dia suntikan dana segala macam, itu yang bisa dirubah secara investasi. Investasi itu kan ada yang dia berdasarkan perjanjian dengan para pihak. Misalnya lu bukan pemegang saham tapi punya perjanjian sama gua. Nah, itu kan masuk investasi gua. Gitu. Jadi itu yang kita bisa masukkan gitu loh. Akan tetapi tadi kita balik ke tempat tadi yang tadi resiko itu jadi pemerintah tuh membelah-belah berdasarkan apa sih yang nanti akan timbul. Resiko dari usahanya. Resiko dari usaha, entah dari kebakaran, entah nanti dari pasca bencana alam segala macam, itu yang pemerintah melakukan. Entah atau dari dampak lingkungan, kebocoran gas, atau mungkin nanti istilahnya tadi mungkin dari polusi udara segala macam, polusi tanah. Nah, itu yang pemerintah, ini loh resiko kalian untuk membuat usaha seperti ini loh. Jadi dikasih tahu nih. Kalau resiko besar, nanti resiko kalian adalah kerugian di sebelah sini. Pada saat mereka pengirian barang atau barang busuk segala macam, itu yang pemerintah sebenarnya lebih mengkelompokkan seperti itu. Kenapa sih akhirnya membutuhkan izin-izin dari instansi-instansi lain, entah yang biasa orang-orang sekarang tuh PKKPR lah, poligon lah segala macam. Itu yang selama ini tuh menjadi momok besar ya. Nah, tapi kita harus garis bawahi bahwa memang aturan pemerintah ini semangatnya itu bagus. Semangatnya itu satu pintu, terintegrasi semuanya. Namun ada namunnya. Ada namunnya nih. Tapinya pada kenyataannya, pada implementasinya bahwa sekarang ini masih kita melakukan kegiatan-kegiatan atau perizinan-perizinan ke dinas-dinas terkait. Ya, kita tetap harus ada verifikasi ya. Betul. Jadi kayak tadi yang sebelumnya kita pernah bahas, masalah apotik. Ada namanya survei, ada namanya istilahnya dari nanti pemerintah setempat segala macam. Nah, itu menurut hemat saya tuh sebenarnya kalau memang ini OSS ini kita mau berbasis satu pintu, kita bilang satu pintu atau kita bilang satu sistem, semuanya seharusnya terjadwal di situ.
Harusnya kelihatan semua di OSS nge-link di kan. situ. Entah nanti ada di situ ada via email kah, ada via di situ ada message kah, ada di situ ada nanti akan ada kolom dari proses perizinan kah. Itu yang harapan harus kita ya ke terpantau. depannya ya. Kita Harapan ngarepin kita sih kayak gitu. gitu ya. Jadi maksudnya pelaku usaha ataupun kita notaris yang dikasih kuasa untuk menjalankan bisa tahu progresnya lah bro ya dari situ ya. Betul. Oke. Itulah yang namanya sistem di mana untuk alur dari proses perizinan tersebut jadi terpantau. Jadi kita nggak usah nih harus datang ke instansi setempat untuk mengajukan survei. Ya, ya. Seharusnya dari sistem OSS, disitulah nanti tiba-tiba sistem mereka ngirimin tuh ke Dinkes misalnya, ke Dinkes. Nah nanti Dinkes kasih jawaban nih atas hal tersebut. Nanti di situ di message lagi ke akun kita bahwa pada tanggal sekian akan dilakukan survei jam sekian atau mungkin pada tanggal sekian akan dilakukan survei. Gitu Itu enak banget sih kalau kayak gitu ya. Boh, itu enak banget. Enak banget pak, beneran Betul. sih. Maksudnya Masalah di situ ada biaya tambahan, ada PNBP segala macam. Nah, cantumkan situ. Jadi semuanya Iya, itu bener-bener. terang dan terarah. iya. Jadi iya, kita misalnya ada kan kita notaris nggak hanya buat akta tok. Ada juga yang minta tolong perizinan ke kita. Kita udah tahu nih ngecas ke klien berapa. Biar tau modalnya lagi. Betul, iya. Sama tingkat kesulitannya kayak Betul. gimana. Iya. Nah, takutnya kan, wah bapak kok mahal. Soalnya gini, ada kan notaris satu mahal, ada kan notaris satu murah. Ternyata yang mahal bukan mahal, memang segitu. Memang. Yang murah ternyata belum survei. Iya. Gitu loh. Dia salah harga. Salah harga gitu kan, kasihan juga. Iya, Gitu loh. bener. Kalau misalnya gue ngomongin basic-basicnya dulu, berarti di OSS RBA ini kan ada tingkat resiko tadi bro ya? Betul. Tingkat resiko rendah itu izin yang diperlukan adalah NIB NIB tok ya? NIB tok ya? NIB tok. Nggak ada yang namanya izin-izin lain, cuman NIB tok untuk resiko rendah. Sertifikat standar. Oke, tuh dengerin tuh. Terus udah resiko selanjutnya adalah menengah rendah. Menengah rendah Sertifikat standar yang Baru sudah sertifikat. yang sudah terverifikasi. standar yang sudah terverifikasi. Iya. Itu based on pernyataan mandiri ya? Iya, betul. Oke. Terus sudah menengah tinggi dan tinggi. Nah, itu dapatnya susah tuh, Pak. sertifikat standar yang belum terverifikasi. Ya. Nah, nanti di situ yang tadi akhirnya menengah tinggi sama tinggi itu ada yang keluarnya namanya peta poligon. Nah, Ada yang namanya RTDR. benar Gitu. Jadi yang kayak sekali. gitu-gitu deh muncul nanti nih. Iya. Nah, kalau udah muncul kayak gitu, wah gimana nih? Kok SPS saya belum terbayar segala macam ya? Saya bayar SPS kemana? Memang pada prakteknya memang ada nanti ada kan emang akan ada kita harus bayar ke instansi setempat. Kita datang ke PTSP untuk mengajukan hal tersebut. Nanti dari PTSP ngeluarin ke BPN, nanti baru kita dapat SPS untuk bayar. Ini kaitan PKKPR ya? PKKPR, tapi memang proses panjang. PKKPR itu ntar, biar pada nggak bingung nih bro. PKKPR itu akan timbul ketika nilai investasi atau rencana investasi yang diinput 5M. di atas 5M. 5M. Itu udah masuknya non UMK tuh ya? Iya, betul. Non UMK. Jadi kalau misalnya ternyata rencana investasi di bawah 5M, untuk resiko yang rendah tadi akan langsung terbit tuh NIB. Langsung. Terbit ya? Langsung terbit. Itu sebagai izin usaha juga. Betul. Nah, namanya bukan izin usaha sekarang, sertifikat standar ya? Sertifikat. Jadi tergantung kalau misalnya kita bilang izin usaha tuh nggak ada sama sekali. Iya sih. Nggak ada sama sekali izin Iya, usaha. iya, Makanya iya. ada orang-orang atau instansi, wah ini izin lokasinya mana, izin standarnya apa, izin usahanya mana. Itu semua udah nggak ada. Iya. Gitu loh. Itu udah nggak ada. Semenjak si OSS RBA ini ya? RBA ini, gitu loh. Nah, ketika nilai investasi di atas 5M kan masuknya non UMK. Iya. Itu akan terbit duluan, bukan terbit duluan ya. Yang harus terbit duluan adalah si PKKPR ini. PKKPR dulu. Berarti runutannya adalah peta poligon. Nanti harus ada yang diupload ground Iya. plan apa Iya. master plan itu. Iya, Setelah itu akan ada keluar PNBP. PNBP. PNBP yang harus dibayarkan setelah 60 itu hari katanya. 60 hari katanya. 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 Kan tulisannya gitu. Iya. Setelah si PKKPR terbit, ntar NIB juga akan terbit juga tuh ya? Iya, jadi kalau saran Oke. gue tuh kalau misalnya kita mau Panjang ya? kita kalau gue di tag dulu bro. Jadi misalnya ada 10 KBL ini, kita di tag dulu nih. Ini UMK, terus masuk kategorinya mana nih? Jadi gue tahu stepnya mana yang harus gue urus NIB-nya dulu. Oke. Jadi NIB yang lainnya dulu keluar, nanti yang sisanya yang gua lihat nanti PKKPR itu keluar setelah itu. Iya. Jadi NIB punya nggak? Udah punya NIB, tapi bukan tentang bidang usaha itu. Mm-mm. Bidang usaha yang dia maksud. Gitu. Nah nanti yang untuk untuk menengah tinggi dan tinggi, baru gua urus setelahnya. Iya. Jadi NIB udah punya.
bukannya nggak punya, NIB udah punya. Tapi kalau lu ngurusnya yang PKKPR dulu atau menengah tinggi atau tinggi, NIB lu nggak akan punya. Jadi lu ngomong sama klien gimana? Kalau gue ya, ini untuk sharing aja, kita discuss aja ya. Iya. Kalau gue tuh sekarang semenjak si OSS RBA ini atau KBLI 2020 ada, gue tuh membedakan antara legalitas pendirian dengan legalitas perizinan. Oke. Legalitas pendirian itu sampai NPWP lah. Iya. NPWP kan untuk PT ya, Iya. kan langsungnya terintegrasi itu Iya. sama pengumuman BNRI. Iya. Udah masuk legalitas pendirian, perizinan, itu tuh baru ada yang namanya makhluk, yang namanya NIB, PKKPR, SS. Nah ini pun untuk masukan sih ya, gitu. Gue orangnya kan nggak mau beban nih untuk perizinan ini. Iya. Gue tuh orangnya nggak mau, jangan sampai gue dibayar duluan tapi ini barang nggak keluar. Oke. Ini akan beban mental. Iya. Gue pasti akan, ini untuk sharing aja sih, bukan menggurui ya. Jadi gue akan memberikan quotation ke klien. Quotation itu ada tantangan juga dari kliennya untuk menyetujui. Kalau emang iya, gue jalanin. Iya. Tapi akan gue cas untuk honorariumnya setelah keluar itu PKKPR, NIB ataupun SS terverifikasi. Iya. Itu menurut lo gimana? Atau lo ada ide lain? Kalau gue sih alhamdulillah ya, selama ini udah tahu. Ini ahli ini. Udah tahu trik-triknya ya, udah tahu trik-triknya, jadi ya gue udah ngecas di awal. Oh, ngecas di awal. Oke. Walaupun memang pada prakteknya biasanya tuh kalau di awal tuh gue minta DP lah. Iya. Tanda keseriusan ya. Iya kan, keseriusan. Gue pesan nama dari mereka, udah gue minta lunas untuk akte SK. Nah setelah itu akte SK kelar, baru gue minta lagi pelunasan untuk perizinan. Nah perizinan 1-2 hari keluar, enak. Iya sih, gitu benar sih. Soalnya kalau menurut gue untuk yang non UMK ya bro, itu berarti intinya di PKKPR ya? Intinya di PKKPR. PKKPR akan membuka jalan si NIB, akan membuka jalan untuk SS yang resiko tinggi, untuk kita ada pengurusan SS yang resiko tinggi. Soalnya ternyata itu si PKKPR itu masuk ke sistem dinasnya ya? Iya betul. Mereka makanya dia tadi kan memang semangat dari awal tuh udah terintegrasi kan. Memang sudah terintegrasi, tapi pada kenyataannya kita tetap harus nyambut bola nih. Oke. Nyambut bola untuk dalam artian kita mendapatkan SPS itu. Iya. Gitu. Ini kayak mungkin ada yang bingung kali, PKKPR apaan sih? Persetujuan, kesesuaian, apa ruang gitu ya belakangnya ya? Itulah. Itu gua nggak hafal tuh sampai sekarang, gua nggak hafal tuh. kita cuma tahu PKKPR doang ya. PKKPR udah. Itu ada yang bilang memang bener ya PKKPR itu adalah pengganti izin lokasi. Sebenarnya iya. Oke. Pada pernyataannya iya, karena nanti kan di situ memang ada titik poligon yang makanya poligon. Iya, peta poligon itu peta ya. poligon itu menitikan kalau itu udah koordinatnya udah bener atau belum. Bentuknya udah kan, makanya dulu kalau kita kan dulu cuma sistem GPS doang titik. Iya. Kalau sekarang kan per kotak, ya per bidang. Jadi kalau bidang bentuknya kotak akan kotak. Bentuknya segitiga akan segitiga kita buat itu. Iya. Nah, jadi lebih tepat, lebih akurat di mana sih memang itu yang tempat usahanya. Titik koordinatnya lebih akurat Lebih dibanding akurat, betul. OSS 1.0 atau 1.1 itu ya. Betul. Oke. Jadi kelihatan tuh dia pinggir jalan raya kah atau tidak kah. Nah, nanti dari situ lah kenapa 60 hari, kenapa juga istilahnya harus butuh ke instansi setempat memang untuk menentukan tempat tersebut adalah zona lokasi usaha atau bukan. Soalnya gue ngeliat di grup-grup yang OSS yang notaris ya, itu banyak banget yang nanya tentang ini PKKPR saya kok PNBP-nya belum keluar-keluar ya. Iya. Ternyata kalau misalnya kita memang mau keluar, kita harus datengin si instansinya ya. Iya, betul. Entah itu nanti ada yang verifikasi, ada yang di ATR BPN, BPN RI, ada yang di gubernur kantor gubernur atau gimana gitu ya. Ada juga nanti di PTSP ya. Ada di PTSP juga ya. Jadi memang beda-beda ya. Beda-beda. Oke. Siap. Ya udah kalau gitu, ada yang lu mau sampein nggak sama rekan jiwa muda di Posko Aspirasi? Paling mau sampein, jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu. Oke. Karena gue punya prinsip, kerjaan itu tinggal nggak ada yang susah. Ya. Kerjaan itu bisa karena terbiasa. Betul sekali. Gitu. Kalau kita terbiasa, ya ngapain? Banyak orang-orang yang istilah notaris temen gue tuh akhirnya minta tolong orang. Ya kalau gue pribadi, coba aja dulu. Lo gagal ya emang itu manusiawi. Ya. Lo nggak bakal belajar. Lo nggak akan belajar. Nggak akan pernah bisa. Terus lo akan bayar orang terus. Ya memang sifat dasar manusia emang. Ya udah, yang penting gue dapet cuan.
Ini udah anggap lo gue bagi-bagi. Benar, lo mau bagi-bagi setelah lo bisa. Iya, benar. Kalau bisa lo bagi-bagi. Tapi kalau nggak bisa ngapain lo bagi-bagi? Sama aja lo nggak akan dapat ilmunya. Lo cuma istilahnya cuma ya kita bilang calo aja deh. Cuma calo atau perantara. Iya. Coba dulu, terjun dulu. Toh semua sekarang itu udah ada namanya Google. Bisa dicari di situ ya. Cari di situ. Kalau emang nggak bisa juga, ketik di form Google. Y YouTube. Oh, iya. Nanti ada tuh di YouTube tuh. Iya, benar-benar. Ya. Untuk ngebuat peta poligon gimana ada di YouTube juga kan? Di YouTube. Itu jelas. Pertama kali gue juga belajar untuk peta poligon itu dari YouTube. Memang yang berat itu adalah pengdownloadan untuk aplikasi untuk mengconvert. Oke. Jadi kan harus ada misalnya saya lupa itu SHRP itu adanya sudah apa belum itu munculnya tuh harus di-convert dulu. Di-convert dulu baru kelihatan dia ya? Baru kelihatan. Baru bisa nanti masuk di OSS. Nanti di WinRAR baru bisa masuk di OSS. Jadi kita upload. Jadi jangan takut mencoba, jangan males untuk nambah ilmu kali bro ya. Maksudnya kita nambah ilmu kenapa? Biar kita bisa edukasi ke klien juga enak juga ya. Betul. Apalagi pelaku usaha kalau misal mendapatkan edukasi yang salah, kasihan dianya. Kayak misalnya rencana investasi itu kan kaitannya sama laporan LKPM dia. Itu jangan asal-asalan. Terus masukin kali ya. Kalau gue bilang bisa masukan adalah kalau bisa klien itu konsultasi jangan sama karyawan. Ya. Kenapa? Coba bayangin kalau kita konsultasi sama suster, sama kita konsultasi sama dokternya. Pasti beda. Pasti beda dan lebih trust mana. Walaupun jawabannya sama. Ya. Tapi secara psikologi itu beda. Ya. Nah, itulah yang gue pribadi mencoba men-treat ke klien-klien gue adalah memberikan kepuasan untuk mereka konsultasi langsung sama gue. Oke. Supaya apa? Walaupun jawaban gue itu sama dengan karyawan gue, tapi mereka ada kepuasan batin, mereka sudah membayar ataupun mereka sudah meluangkan waktu untuk kita dan dihargai juga ketemu langsung sama kita notarisnya. Ya, kadang-kadang gue dikirimin batik, dikirimin makanan, enak banget. Enak loh. Jadi kalau kita ikhlas, insya Allah kan ada balasannya. Iya, benar sih. Jadi itu aja sih kalau saran gue adalah bekerjalah dengan hati seperti yang sudah-sudah kita lakukan. Berarti intinya kita jangan apa-apa. Untung itu bukan sekedar materi ya. Silaturahmi yang baik sama klien, sama teman-teman notaris itu adalah rezeki juga kali ya, bro ya. Betul. Iya, jadi mungkin ada si Posko Aspirasi Podcast Corner ini gitu juga tujuannya. Betul. Jadi kasar kata kesini kita nggak digaji apa-apa, kasar kata. Iya. Kita nggak dibayar apa-apa, tapi saat kita sudah bisa memberikan edukasi ke orang, saat ilmu itu masih bisa berguna sama orang lain, berjalan dan itu mendapatkan pahala kita. Oke. Thank you banget, brother. Siap. Kita ketemu lagi ya. Makasih banyak dari ilmunya. Sama-sama. Ketemu lagi rekan jiwa muda di Posko Aspirasi Podcast Corner bersama saya Izzy. Ketemu lagi ya. Ciao.